Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mahayu aja bu. Ku lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mudah-mudahan sing ngejawab salam geluk ngajong. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bu, Ibu, Pak, oi Pak, dang pusing-pusing Pak, dang pusing-pusing gila Bu, kopi je lagi mahal. Wat kopi mawat, kemak ni nya tujuh panitia lah segare aku ada. Insya Allah nyak ceramah mawe saka-saka ga, mawe serius-serius ga. Mani nyak pandai hadirin jiwat masalah ni masing-masing. Temuan abi mawat. Ikin ku bapak ibu, ku Ustaz Ruli goh wat masalah. Abi gila masalah ni Ustaz Ruli. Ana yang aku aku ngajong kali. Sudah aku ngajong. Makanya bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ki ani jelema Jawa urip iku wang sawang sinawang. Artinya abi bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang gam ngelilai rumpok hidup ni mubangi, sebalik ni rumpok ngenilai gam hidup ni jauh lebih bangi. Betul api mawa. Makanya kunci ni hidup kami tenang di dunia, kami diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Gam wat mobil, tetangga gam ingkah wat motor, ani siwat motor, alhamdulillah gam wat motor, tetangga ingkah wat kereta. Ani siwat kereta, alhamdulillah wat kereta, tetangga mid dijadudi lapah cukur. Ani si lapah cukur, alhamdulillah lagi dacok lapah cukur. Nambi wat si mati makmuluh lagi. Maka di kunci dalam hidup tenang di dunia ji adalah bersyukur terhadap Allah subhanahu. Sebab nikmat ji bisa berubah menjadi azab kira mawek pandai bersyukur. Tetapi musibah sebalik nih bisa berubah menjadi nikmat kalau kita bersabar. Sabar nangon tano lagi musim nih rumpok na nayu wat singajo, wat muneh si pesunat, wat muneh si kecadangan. Temuan api mah
Makanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setemon niram uri di dunia ji tinggal nutuk ke skenario ni Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya senang, ada sakit, ada bahagia, ada derita, semuanya diawali dengan kalimat alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita hadir di kediaman Bapak Fahrudin dalam rangka walimatul khitan. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan ananda yang dikhitan menjadi anak yang solih, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati aparatur pemerintahan Pekon Buai Nyerupa, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sukau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, yang saya hormati anggota DPRD Lampung Barat, hadir di tengah-tengah kita Bapak Nopiadi. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin, menjadi anggota yang DPR yang amanah. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, ustadz wal ustadzah yang senantiasa ikuti petuah-petuah dan fatwanya. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Fahrudin, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara khitan, ku jelas korek ku tanya insyaallah, ku tanya habis gelar ni khitan adu pandai. Khitan bahasa Arab, kindang ki bahasa neram khitan di artini sunat. Hukum ni khitan di sunnatul lirrijal wa mukrimatul linnisa, yang artinya khitan ini adalah sunnah bagi yang namanya laki-laki. Tetapi karena syarat sah daripada solat adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar, maka sunat hukumnya berubah menjadi wajib. Wa mukrimatul linnisa, yang artinya kemuliaan bagi perempuan. Sebab dari tata cara ni khitan jika wah adu sumang, sunat ni bebai jama sunat ni bakas sumang. Ki bakas gelang ni khitan, ki bebai gelang ni khifat. Kuulangi, ki bakas gelang ni khitan, ki bebai gelang ni khifat. Kemuliaan bagi perempuan sebab dari tata cara ni gawah sumang pak. Ki segelang ni bakal sunat diadakan walimah resepsi ki ani neram. Kindang ki segelang ni bebai tugok tanno nyak makuat mangsa undangan ngehadiri acara khitan nani bebai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat khitan Injil lain hal yang baru. Khitan ini adalah syariat, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling lama, yang paling awal, yang pertama kali mendapatkan perintah untuk berkhitan, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka sepanjang sejarah nyak ku ngebaca kitab makuwat nyak mangsa ataupun ngebaca kitab si menjelaskan Nabi Ibrahim
menolak untuk berkhitan. Padahal linji Pak, Nabi Ibrahim khitan umur ni 80 tahun. Allah. Kawong. Bu, Awam. maka nih Pak, simakung sunat. Sunat Pak. Insya Allah kita buai nyerupaji unjin ya adu sunat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maniki makung sunat tenggalan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu thamanina sanah bil qudum. Nabi Ibrahim sunat umur 80 tahun menggunakan kapak. Pokok ya Masya Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk berkhitan, Nabi Ibrahim ji mawe hak mikir mesaki api mawat, mansa api mawat nih. Bangi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ki kapak si tusung nekam midara dia adu jak tiasa sampai minta jom. Ki kapak ni Nabi Ibrahim kas ni jak neto si gelang ni patung berhala. Ibarat pacul kena batu kan ringil. Jadi Nabi Ibrahim sasunat makai kapak. Aku kan jenonya ceramah dan serius-serius ke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jeno qari'ah kam adu membacakan ayat ni, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu, yang artinya dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam diuji dengan berbagai macam kalimat. Maka nih para alim ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dimaksud ada yang berpendapat bahwa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa kalimat yang dimaksud adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih hidup-hidup putranya yang bernama Ismail. Pun ada juga sebagian ulama yang berpendapat kalimat yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam untuk berkhitan. Fa'atammahun, dari seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'atammahun, Nabi Ibrahim alaihi wasallam menjalankannya dengan sempurna. Maka niki akan belajar atau membuka segelang ni kitab Nasaihul Ibad, itu dijelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim diberi julukan, diberi gelar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Mengapi Nabi Ibrahim ji mendapatkan julukan, mendapatkan gelar langsung ya Allah Subhanahu wa taala kekasih Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan kepentingan Allah dibandingkan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban orang tua terhadap anak tidak selesai mawe ki kadu cuman batas di khitan jigawo. Sebab kalau kita ibaratkan ajo Pak Bu, ki ku ibaratkan injuk kan ngebangun lamban khitan ji ampai peletakan batu pertama. Maka kita sebagai orang tua, ketika anak sudah dikhitankan lalu kita merasa bahwa kewajiban orang tua telah selesai, maka sama halnya seperti membangun rumah baru sampai pondasinya lalu kita tinggalkan. Bu, serius iya kayak ibu aja. Kuliah sungguh unyin. Injuk ni kedugo abi makung kebasan senek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama terkhusus bagi laki-laki. Yang pertama, ketika anak
lahir memberikan nama yang baik. Sebab kata baginda Rasul, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Pandai bu arti ini. Sesungguhnya nanti kalian semua ketika di hari kiamat akan dipanggil menggunakan namamu dan nama ayahmu. Fa'ahsinu asma'akum, maka perbaiki nama kalian. Maka ni dalam agama neram di ngeganti gelar ni mawe haknya lahang. Jadi ki gelar ni anak ni misalnya Fir'aun diganti Firdaus. Mandi kadang bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zaman tano gumah si berpendapat apalah arti sebuah nama. Padahal nama di adalah doa. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sunnah memberi nama anak dengan nama yang diawali kalimat Muhammad atau Ahmad. Contoh nih, injuk Muhammad Amirul Adli, Muhammad Khalilur Rahman. Sunnah mengambil nama yang diambil dari Al-Quran. Kindang bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pak gelar ni tengaku gamja Al-Quran kan harus pandai arti ni. Karena yang diambil dari Al-Quran adalah hanya potong-potongan ayat. Contoh Ar-Rahmanir Rahim, tijo gelar cukup Rahman. Kiya bakas tijo gelar Rahim. Dang manija Al-Quran tijo gelar Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kesian kanah kak ya sekolah si umpo si bareh kak di absen guru ni hadir yang ngejawab galang amin. Kan lucu. Sunnah bu, makruh memberi nama dengan nama-nama orang fasik. Inji ibu-ibu mani risok nonton Ikatan Cinta lahir anak ini baik dijo gelang ni Andin. Dan haram kata baginda Nabi besar Muhammad SAW memberi nama anak dengan nama-nama dewa, Krisjon, Krishna, Kristian. Wat dijagelang ni Kristian. Manijak gelar gah humpok dah cok ngenilai. Ki iya Joko berarti keliaan jelema Jawa. Kan aneh jelema Lampung tujuh gelar Joko. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban pertama jama anak neram yaitu memberi nama dengan nama yang baik. Lalu yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak yaitu memberikan pendidikan. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab kita sebagai orang tua bisa masuk surga karena anak kita, pun banyak orang tua yang masuk neraka karena anaknya. Risok ram ngedengit cerita, pernah di dalam satu riwayat ada satu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak, satu keluarga dihadapkan di persidangan para malaikat. Kebetulan ayah dan ibunya ketika hidup di dunia rajin sigelani sembahyang, rajin sigelani puasa, rajin sigelani bersedekah. Ketika ditimbang amal baik nih lebih banyak daripada amal buruknya, orang tua ni jeno kubu surga. Giliran anak nih disidang, ditanya jama malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, api Al-Quranmu. Sanak seno memaria. Ketika ditimbang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, kemudian anak tersebut disuruh masuk ke dalam neraka. Tetapi bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sanak senok protes jama malaikat. Malaikat sangon nyamak pandai sapa Tuhanku, nyamak pandai sapa nabiku. Inji
temon-temonnya mawe pandai re ulun Tuhaku mawe mengarahkannya dalam kebaikan. Ani malaikat kau sepa gila ulun Tuhamu. Ana si kamu di kayun kuro ilong soga. Nyak mawe terima. Ulun Tuhan ni si kuro ilong soga ni diurau oleh ni malaikat. Ki bahasa nerang pangah, japai ni ku pangah. Temon sinji anakmu, temon ketika hidup di dunia engkau tidak pernah ajarkan sholat, tidak pernah engkau perintahkan untuk berpuasa, engkau biarkan dia meninggalkan sholat, engkau biarkan dia meninggalkan puasa, dia main slot, main judi online di agan Korea. Nah kan kena si judi online. Amek ku sengaja aja. Haban ya bu ya judi online. Maka ni tano jibu ki ibu-ibu cadang oleh ni pinjaman online. Anak muda ni cadang oleh ni judi online. Insya Allah ki di jamawat diudi pokoknya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang mau masuk surga tadi dipanggil oleh malaikat. Kata malaikat, tahukah engkau anak ini adalah titipan, dan menyia-nyiakan titipan adalah tidak amanah, dan tidak amanah dinamakan khianat, dan khianat tempatnya adalah neraka. Dan sekarang engkau, istrimu dan anakmu pergi menuju neraka. Asing ki rajin ni bak ni sembahyang, asing ki rajin ni mak ni rajin menghadiri pengajian, tetapi tidak peduli dengan anaknya, tidaklah berguna semua amal ibadahnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu, istrimu, anakmu, dan apa yang menjadi tanggung jawabanmu dari api neraka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran kita sudah diajarkan bagaimana cara mendidik anak melalui keluarga Luqmanul Hakim yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 11 sampai seterusnya. Kinya aji makung ki berkeluarga kindang insyaallah api siku sampai koji watsun jendi di dalam Al-Quran kayak kitab ni sangon nyak makung nyiram maka ni nyak ngilu doa ni nyen geluk nga ajong. Amin. Mau juga Ustaz. Ani panitia ni kau ti olah ria tugo jam 11 kampangan ni. Na payu. Ki dacok gila 7 menit kedong nya di ceramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicontohkan Luqmanul Hakim kepada anaknya? Yang pertama, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Makanya selaras Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, apa yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di, nak kibak mangedok lagi siapa si aga disembah. Apakah ketika bapakmu sudah tidak ada engkau akan menyembah selain Allah? Apakah setelah ayahmu tidak ada engkau tidak akan sujud, engkau tidak akan berpuasa lagi? Itu yang menjadi pertanyaan Nabi Ibrahim yang dirisau keni, si digalau keni, ma ta'buduna min ba'di. Kinang kiram kan suma kam lain hak ma ta'buduna min ba'di, ma ta'kuluna min ba'di. Kibak mangedok lagi niku agak ngani api nah.
Jawab oleh ni anak ni ngani mi menebak makanya di batu. Yang kita khawatirkan saat ini bukan ma ta'buduna min ba'di, tetapi yang kita khawatirkan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan. Si tipikal konegam jikan anak gambing ani api nanti makani berduyun-duyun ulun tuha zaman seno nyekula ko anak ni acak mi boarding school jaki kuwo pesan tre. Maka pondasi yang pertama yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim, yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, yaitu yang pertama supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu. Mangi aja kiman sasawer. Anggota DPR lagi ya Jonjo nih. Nyindir dia langsung naik anggota DPR. Padahal gila bercanda banyak kena kiwati luar koyang. Yang diajarkan Luqmanul Hakim yang pertama yaitu tauhid, Bu. Ajar ko zaman anak negam yang pertama supaya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu yang kedua yang dicontohkan Luqmanul Hakim, pendidikan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim yang bisa kita contoh setelah menanamkan kepada anak berbuat tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqmanul Hakim memerintahkan kepada anaknya supaya hormat dan berbakti kepada kedua orang tua. Dijelaskan di dalam surah Luqmanul Karim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain, yang artinya dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, sebab ibunya yang telah mengandungnya dengan susah dan kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya kurang lebih selama 2 tahun. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang pemuda, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku utamakan?" Rasul ngejawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi Rasul? Ayahmu. Ibu disebut 3 kali oleh baginda Rasul, sedangkan ayah cuma 1 kali. Sudah tahu mengapa? Sebabnya karena derajat ibu lebih mulia dibandingkan ayah. Jenokan anggota hadroh aduh jak nyampai ke lagu nih. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra puterimu ibu. Senoki lagu ni tumbai, kinangki lagu tano risok yang dengi sana ngaji ka di TPA diubah oleh sanak-sanak. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, diubah oleh sanak-sanak.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya pantas jikalau baginda Rasul menegaskan kepada kita ridallahu ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tuamu dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tuamu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dalam untuk berbakti jama Allah Subhanahu wa taala lain hak tugas ni sanak gawo, lain hak tugas ni anak muda, tetapi kita yang sudah berkeluarga pun dituntut dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang. Makanya di zaman baginda Rasul ada seorang sahabat, si gelar ni sahabat ni adalah orang yang hidup di zaman Rasul, betungga jama Rasul, beriman jama Rasul, senang gelar ni sahabat. Tetapi ada sahabat Rasul yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah anak yang rajin salat, rajin si gelar ni jihad, perang nutuk Nabi Muhammad. Tetapi ketika meninggal tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pas sakratul maut mawek dacok mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dituntun oleh ini sahabat Bilal bin Rabah. Alqamah cuman la. Kemudian Nabi Muhammad nanya jamaah keluarga ni Alqamah, apakah Alqamah ini mempunyai seorang ibu? Dijawab keluarga Alqamah, ibunya masih ada dan tinggal jauh dari kami. Kemudian ibu Alqamah datang menjumpai Nabi Muhammad. Ya Muhammad, temondo Alqamah ji rajin sembahyang, rajin puasa. Kindang seumur hidup ni ia pernah nyakit ko hatiku, ia lebih mencintai, mendahului kepentingan istri ni dibandingkan nyaku sendiri. Maka nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama khusus nih bagi ibu-ibu, bahwasannya surga seorang suami tetap di bawah telapak kaki ibu dan ridho seorang istri di bawah ridho suami. Maka nih ki ragah ram induh ia nyilau emak nih, induh ia ngejuk duit emak nih, dan pernah ram syirik atau ngebutong gagah neram. Wadija siri sok ngebutong gagah. Nah, kewajiban kedua berbakti kepada kedua orang tua. Lalu pendidikan yang ketiga yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim yang terakhir, yaitu ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikan salat. Jadi telu dah Bu. Yang pertama, kewajiban pendidikan negam jamaah anak negam, yaitu memberikan pendidikan berupa supaya beriman kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, yaitu memerintahkan, mengajarkan anak kita untuk mendirikan salat. Bahkan kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalau sudah berumur 7 tahun anakmu sengaja mau melaksanakan sembahyang, maka pukullah dengan pukulan kasih sayang. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mau hak payah gabo, mau hak payah gapa ram ngedidik anak, minimal kira mau dacok mendidik anak neram dengan agama secara sempurna. Minimal siri sok dipakai neram, nak ki sembahyang cecok berdiri dengan sempurna, ki bakas kaki ini sedikit terbuka, perempuan sedikit tertutup. Nah, sunnah nyiwa koculu kak sembahyang di ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika akan iktidal, dan berdiri dari tasyahud awal. Sunnah nyiwa kocu. Ketika sholat, letakkan kedua tangan di antara ulu hati jama puso, dang cakak ga, dang muneh ki regah ga yuna, jadi muneh ngasih. Kalau kita tidak mampu, kita tidak bisa memberikan pendidikan agama
agama lebih terhadap anak kita, maka minimal kita galakkan anak kita supaya menuntut ilmu, ngaji di TPA atau TPQ. Syukur-syukur ki diarahkan kuwo si gelang ni pesantren. Sebab di pesantren ini belajar si gelang ni ilmu fikih lengkap. Jak Safinatun Najah, mulai jak Safinatus Shalah, Safinatun Najah, Fathul Qorib sampai Mi'fatul Ijar nih. Pernah bu belajar Fathul Qorib? Mek pernah. Ki pacul kurit risok sekarang Ustaz. Nah, senang singkat siku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diriku pribadi, terkhusus kepada Ananda yang dikhitan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi lohot di panitia jak tausiah langsung ditutup oleh doa. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat lillahi taala dan dengan niat mudah-mudahan segala dosa kita, kedua orang tua kita, para alim ulama dan guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan almarhumah sahibul bait pada khususnya, dan almarhumah kita semuanya yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah lapangkan kuburan, diterangi kuburan, dan ditempatkan di sisi yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, fakal hamdu ya mu'min ya karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. وصلي وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات ندمة إنك سميع الدعاء. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وتقبل أعمالنا خصوصا لأخينا محمد أمير الأدل بن فهرودين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وقراءتنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Setemun ni makejung si agak ku sampaikan kindang waktu masih memisahkan lahot ni panitia jenuh tugok jam 11 setemuan ni gelat tugoknya nyumbang ko lagu pai kinang
ku akhiri di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.